Balik lagi teman-teman, seperti yang saya janjikan sebelumnya di part pertama ya untuk mekanisme P3K teknis seleksi tahun 2023. Kemarin kita sudah bahas sampai diktum ke-8, tanda tangan pimpinan unit kerja. Sekarang kita langsung saja ke diktum ke-9 ya. Penentuan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilaksanakan berdasarkan rincian penetapan kebutuhan jabatan fungsional yang diumumkan oleh instansi pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut. A. Kebutuhan khusus paling banyak sebesar 80% dan kebutuhan umum paling sedikit sebesar 20%. Nah, jadi tetap yang menetapkan persentase ataupun jumlah jabatan ya itu adalah instansi pemerintah ya teman-teman ya. Berarti instansi pemerintah masing-masing membuka lowongan gitu. Untuk formasi khusus paling banyak 80% ya, paling banyak di sini berarti bisa lebih sedikit ya sebenarnya ya. Sedangkan umum paling sedikit 20%. Jadi apa namanya komposisinya gitu maksimal 80%, sedangkan yang umum, yang khusus ya, yang umum minimal 20% gitu. Jadi ada kemungkinan persentasenya ini bisa berubah ya teman-teman. Ada mungkin di suatu instansi memilih 70% atau 70-30, ada mungkin ya, bisa jadi gitu, karena ini ditentukan oleh instansi pemerintah masing-masing gitu kan. Dan di Kemenpan ini diberi kebebasan ya kan untuk menentukan, hanya saja diberi batasan gitu, maksimal 80%, maksimal ini maksimal ya 80-20 gitu. Jadi masih ada kemungkinan untuk teman-teman dari swasta atau umum bisa lebih berpeluang lebih besar gitu untuk mendapatkan formasi yang lebih banyak lagi gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke diktum yang ke-10. Penentuan kebutuhan sebagaimana yang dimaksud pada diktum ke-9 dilakukan oleh instansi pada sistem SSC ASN yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Nah ya, nanti pemerintah ataupun daerah ataupun pemerintah pusat atau dalam hal ini ada instansi akan menginput dan melakukan formasi tersendiri di SSACN ya, terkait dengan besaran formasi yang mereka tentukan gitu. Oke, yang selanjutnya diktum ke-11, penentuan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 berlaku bagi masing-masing jenis jabatan fungsional, tenaga kesehatan dan teknis. Nah, di sini di diktum ke-11 penentuan kebutuhan ini yang 80-20% ini ya teman-teman, berpengaruh atau berlaku juga untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan, untuk nakes ya teman-teman, tidak cuma untuk teknis yang 80-20 ini ya yang jadi kemungkinan sama itu ada gitu ya untuk tenaga nakes. Mekanismenya kemungkinan sama itu ada, tapi ada kemungkinan juga, besar kemungkinan juga akan berbeda, mungkin ada, karena sampai saat ini belum keluar ya, sampai tanggal 14 September jam pagi ini belum keluar untuk mekanisme untuk tenaga nakes. Jadi ya kemungkinan besar akan sama, kemungkinan kecilnya akan sama, kemungkinan besar ya ada perbedaan, karena yang kita tahu ada kebutuhan ataupun
tersendiri ya kan, yaitu terkait STR ya, surat tanda registrasi untuk nakes. Jadi kemungkinan besar sih masih ada mekanisme terbaru untuk nakes nantinya keluar ya teman-teman. Jadi untuk nakes mungkin lebih bersabar. Kemudian kita lanjut ke diktum 13, seleksi pengadaan pegawai pemerintah perjanjian kerja. Bagaimana dimaksud diktum ke-12? Dilakukan pertimbangan integritas dan moralitas dengan wawancara. Oke, ke-14, peserta kebutuhan khusus dinyatakan lulus saksi jika berperingkat terbaik. Nah, di sini. Jadi, walaupun diikuti dengan THK 2 dan non-nakes, perbedaannya dengan optimalisasi reformulasi di 2002 untuk tenaga teknis itu adalah yang diktum ke-14, peserta pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Jadi siapapun dia, baik dari non-nakes, ini untuk yang khusus ya teman-teman, baik non-nakes baik THK 2, jika dia berada di peringkat terbaik, di peringkat pertama, otomatis dia akan lolos ya, seperti itu ya teman. Baru kemudian di ke-15, diktum ke-15, pengisian kebutuhan khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta X THK 2 yang berperingkat terbaik. Nah, baru kemudian jika masih ada kebutuhan, misalkan yang dibutuhkan ada 2 atau 3, yang keduanya baru diisi THK 2 jika ada yang kedua yang mendaftar dan ikut tes seleksi. Kemudian ke-16, dalam hal masih terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenuhi setelah diktum ke-15 diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga non-ASN yang berperingkat terbaik. Nah, kemudian jika misalkan 1, 2 udah diisi peringkat terbaik dan THK 2 ya kan teman-teman, di peringkat ketiga tidak ada lagi THK 2, misalkan hanya 1, berarti sisanya diisi oleh non ASN yang berperingkat terbaik. Misalkan dalam suatu seleksi peringkat 1, 2, 3 itu diisi non ASN semua ya kan. Peringkat 1 berarti udah lolos tadi ya kan. Sedangkan THK 2 nya ada peringkat terakhir, tetap lolos karena hanya ada 1. Walaupun terakhir dia masuk naik ke peringkat kedua, kebutuhan kedua sudah terpenuhi kan. Ketiga yang masih kosong diisi oleh peringkat kedua non ASN yang terbaik tadi ya. Oke, lanjut ke 17, diktum ke-17, peserta pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan peringkat terbaik. Peserta pada kebutuhan umum ya, di sini kita garis bawahi ya teman-teman, kebutuhan umum dinyatakan lulus jika memenuhi ambang batas dan berperingkat terbaik. Jadi untuk yang umum itu harus memenuhi ambang batas. Sedangkan di sini untuk tenaga teknik, tenaga kebutuhan khusus tadi yang THK 2 dan non ASN tidak disinggung masalah nilai ambang batas, kemungkinan tidak ada yang namanya nilai ambang batas untuk kebutuhan khusus, yakni untuk THK 2 dan non ASN, murni perengkingan ya teman-teman, dengan aturan tadi ke-15 dan ke-16. Jadi nilai ambang batas hanya untuk kebutuhan umum. Kemudian ke-18, dalam hal masih terdapat kebutuhan yang terpenuhi pada instansi daerah, kebutuhan dapat diisi dari pelamar jenis kebutuhan, jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi dan berbeda. Nah ya, kalau masih ada yang kosong misalkan di suatu instansi tidak ada yang mendaftar gitu suatu formasi, maka yang di instansi yang lain bisa mengisi kosongannya ya teman-teman, selama masih memenuhi aturan dari diktum ke-15, 16 dan 17. Kemudian ke-19, dalam hal ini terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi pada instansi pusat
Nah, dilakukan kelompokan. Kemudian lanjut kita ke 20, pengisian kebutuhan dimaksud diktum 19 berasal dari pelaman teknis kebutuhan dan kelompok yang sama jabatannya ya teman-teman. Sama saja aturannya dengan optimalisasi. Ke-21, pengisian kebutuhan optimal diktum ke-18 ke-20 berlaku ketentuan masing-masing jenis kebutuhan. Kedua-dua umum belum terpenuhi setelah diktum ke-21 diperlakukan kebutuhan disebut oleh peserta kebutuhan khusus. Memenuhi ketentuan sebagai diktum ke-17. Jadi ada kemungkinan kebutuhan khusus yang khusus ini mengisi formasi umum ya teman-teman. Ya, diktum ke-21 ini jika memang nilainya besar atau peringkatnya baik, mereka termasuk PHK 2 atau non ASN atau peringkat terbaik. Bisa jadi mengisi formasi umum ketika formasi umum itu kosong. Misalkan dari formasi umum itu yang melamar tidak ada yang memenuhi ambang batas, maka itu formasinya kosong dan bisa diisi oleh kebutuhan khusus. Formasi khusus dalam hari ini adalah pesertanya THK 2 dan non ASN. Kemudian 23, mekanisme seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk fungsional kecuali bagi untuk jabatan fungsional guru instansi daerah tahun 2023. Nah, ini ke-23, mekanisme pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Jadi kemungkinan besar juga sekarang kemungkinan terbalik ya gitu. Setelah saya membaca diktum ke-23 ini ya, hanya tidak berlaku bagi guru karena untuk guru udah ada tersendiri ya mekanismenya, sedangkan untuk nakes belum ada sampai saat ini dan di sini tidak disebutkan pengecualiannya. Jadi kemungkinan besar atau memang nakes juga sama mekanismenya dengan tenaga teknis untuk P3K atau seleksi P3K 2023 tahun ini teman-teman. Kemudian lanjut, keputusan ini ke-4 24 berlaku setiap tanggal ditetapkan dan apabila kemudian dapat kekeliruan akan diubah sebaliknya. Tanggal 13 September Jakarta, Menpan Abdullah Azwar Anas. Jadi seperti aja teman-teman. Semoga ya ini sudah sesuai harapan teman-teman semua. Mungkin juga pemerintah sudah berupaya maksimal memunculkan kebijakan yang benar-benar bisa diterima dan bisa adil untuk semuanya, bagi honorer juga bagi teman-teman di swasta atau umum ya teman-teman. Jadi persiapkan saja untuk tes dan lain sebagainya yang harus dipersiapkan karena bentar lagi ya teman-teman. Dari jadwalnya 16-17 sudah mulai pendaftaran, bisa dibuka di akun SSCASN. Oke, terima kasih teman-teman buat perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucap ataupun yang disengaja ataupun tidak disengaja ya teman-teman. Saya di sini hanya berbagi, hanya memberikan informasi ya sebagai berbagi, sharing gitu ya teman-teman. Tidak ada bermaksud lain gitu. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita semua sukses tahun ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.